orang itu melihat sapinya yang dilihat. Padahal di Quran itu ada bagaimana hewan yang dikurban itu bidzibhin azim, itu bahasa Quran, bahwa Ismail itu ditebus dengan sembelihan yang azim. Azim itu besar, gagah, sehingga syarat hewan kurban nggak boleh kupingnya kepotong. Maksudnya kupingnya dipotong, nggak boleh yang sakit lah, nggak boleh yang ompong misalnya. Nah ini kebanyakan orang melihat pokoknya sapi buat 7 orang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di hari raya Idul Adha itu merupakan yang disebut dengan Idul Akbar. Kalau hari raya Idul Fitri itu disebut Idul Asghar, hari raya kecil. Kalau Idul Adha disebut hari raya besar. Mengapa disebut hari raya besar? Karena adanya di penghujung tahun, setelah bulan Zulhijjah, terus besoknya bulan Muharram, ya, sudah tahun baru. Oleh karena itu dahsyatnya hari raya Idul Adha itu tanggal 10 disambung dengan hari Tasrik. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Tapi kalau Idul Fitri, hari ini Lebaran Idul Fitri, besoknya udah puasa sunnah Syawal, artinya cuma sehari doang. Tapi kalau Idul Adha panjang tuh 4 hari, 10, 11, 12, 13 baru boleh puasa. Itu yang disebut tadi. Jadi hari raya Idul Fitri itu hari raya kecil. Kalau Idul Adha hari raya besar. Cuma terbalik budayanya. Kalau Idul Fitri pakai baju baru. Nah, Idul Adha nggak pakai baju baru. Itu balik jadi budayanya. Nah saudara sekalian, di hari raya Idul Adha itu ada ibadah yang sifatnya maliyah. Dalam rukun Islam, kalau syahadat itu sudah lisan. Salat itu ibadah jasadiyah wa qalbiyah, jasad dan hati. Makanya sholat itu harus pakai gerakan dan nyambung ke hati. Puasa itu ibadah jasadiyah dan qalbiyah, jasad dan hati. Zakat itu ibadah maliyah, harta. Kalau haji itu zakat ibadah jasadiyah dan maliyah, jasad dan harta. Kalau ibadah yang jasadiyah qalbiyah, jasad dan badan, itu dalam fikih pakai syarat bulu, syarat baligh. Sholat sah kalau dia baligh. Anak kecil nggak wajib sholat, tapi pembiasaan wajib, agar nanti kalau sudah baligh dia biasa melaksanakan sholat itu. Puasa anak kecil nggak wajib karena belum baligh,
Tapi kalau zakat, bayi baru keluar sehari kena zakat udah, karena jasa dia maliyah, harta. Karena sifatnya maliyah, enggak jasa dia, enggak qalbiyah, harta. Kalau haji, jasa dia maliyah, jasad dan harta. Karena hubungan dengan jasad, maka harus ada syarat balignya. Kalau kurban ini maliyah, punya duit korban, maka orang yang berkurban untuk anaknya misalnya yang masih bayi itu bisa. Misalnya begini, misalnya orang tuanya nabung nih, nabung duitnya banyak, sampai 20 juta, biaya lahiran habis 5 juta, kan sisa berapa tuh? 15. Sama orang tuanya udah nganggep ini mah punya dia nih, gue mau udah nggak ngomeh-ngomeh dah, ini punya dia nih, udah aja dibuat kurban. Yang korban siapa jadinya? Anaknya apa bapaknya? Bapaknya udah bilang, oh, nggak ngomeh-ngomeh, ini mah rezeki dia udah ini duit dia udah ini. Jadi yang korban siapa? Anaknya. Boleh? Boleh, karena nggak jasa dia. Saudara, kalau anak kecil yang sudah di kurban, itu juga sebagai wasilah menjadikan anak soleh. Saya nggak tahu, pakai rasio itu nggak nyambung. Anak yang dari kecil itu sering didekatkan dengan ibadah, tumbuhnya beda. Ada kawan saya ngambil contoh, 100 anak ditanya mana yang waktu dalam kandungan 7 bulan sama yang enggak, tanya emaknya masing-masing gitu katanya. Ya tanya, dari sekian banyak data yang waktu dia dalam kandungan di 7 bulanin sama yang enggak, ternyata bedanya tuh sangat banget. Kalau yang di 7 bulanin itu biasanya disuruh sembayangnya rada gampang, biasanya disuruh ngajinya rada gampang, bahkan kagak disuruh malah nyuruh bapaknya. Terawih pak, ngerokok aja, malah anaknya yang nyuruh malah. Itu bedanya luar biasa. Nah anak yang ini rezeki dia udah, tabungan dia dikuat korban, nanti akan terbiasa. Jadi kalau misalnya panitia kurban panitia kurban nerima hewan kurban, perlu data umur nggak? Nggak perlu. Sama korban pak sapi 7 orang, buat siapa aja? Ini. Nggak usah ditanya. Ini umurnya berapa dia? Yang ini berapa dia? Yang ini berapa? Nggak usah. Karena apa? Nggak ada batas umur, baik batas minimal maupun batas maksimal, karena itu ibadah maliyah. Para imam-imam fikih, masalah kurban ini aja, walaupun yang kita tahu hukumnya itu sunnah, itu jelimet Pak. Imam fikih kan Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik
itu mengatakan hukum kurban adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi bagi Imam Hambali bahasanya begini, apa sunnah muakkad itu, nggak serius, kata dia begitu. Apa sunnah muakkad, nggak serius. Kalau mau enggak. Terus apa kata dia? Hukum kurban menurut Imam Hambali wajib. Kira-kira orang Ciganjur pakai yang mana? Kalau pakai mazhabnya Imam Hambali, dosa semua ini, wajib. Saking apa? Yang kaya kudu ngerti kalau punya duit kudu korban. Yang enak ketua DKM ngomong begini nih, biar korbannya banyak ini besok gitu. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, sunnah muakkad. Kalau wajib berat. Berat apanya? Perasaannya. Dia mengatakan sunnah muakkad. Cuma kalau Imam Hambali mengatakan gitu, apa sunnah muakkad? Nggak serius. Yang serius dong, wajib. Gitu kata dia. Karena hadisnya berbunyi, man wajada sa'atan lam yudahi fala yaqribanna musallana. Siapa orang yang punya keluasan rezeki, perhatikan, man wajada, man barang siapa, satu apa banyak? Kalau barang siapa, satu apa banyak? Banyak apa satu? Ya bingung, ada yang kata banyak, ada yang kata. Contoh hadis puasa aja. Man soma Ramadona, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Satu apa banyak man itu? Satu. Pribadi ya. Jadi man wajada sa'atan, barang siapa yang memiliki keluasan, berarti orangnya satu. Berarti kurban itu sifatnya personal. Makanya kalau ada sapi dibilang 7 orang, untuk 7 orang, untuk 7 jiwa. Lah itu bagaimana kalau misalnya sekolahan korban, bocahnya 400, disuruh bayar iuran, kira-kira sampailah buat korban. Itu korban bukan? Bingung ya? Padahal man itu namanya sedekah kurban. Lantar itu sapi satu dibagi 400 orang, ya nggak sah menurut fikih. Tapi urusan pahala urusan Allah. Jadi kalau misalnya RT, kata Pak RT, warga RT berapa nih? RT 3. Besok didatangi nama pengurus RT, wajib iuran seorang arang 100 buat beli hewan korban. Boleh, boleh. Tapi bukan kurban secara personal. Karena man itu personal, barang siapa sendiri. Punya keluasan. Keluasan yang dimaksud bahasanya luar biasa Rasulullah itu. Barang siapa yang memiliki keluasan, bukan barang siapa yang memiliki harta.
Artinya begini, keluasan itu nggak mesti punya rezeki, nggak mesti punya duit. Karena orang punya duit nggak mesti juga punya keluasan. Inilah yang menjadi dasar hukum kurban nyicil. Kan nabung tuh. Di masjid saya ada tuh nabung. Kalau satu orang 3,5 juta, itu tiap habis Jumat nabung tuh 100. Setahun kagak berasa. Tabungan dia sampai 3,5 juta. Kalau 3,5 juta plek langsung berat bagi dia, tapi dia mampu untuk nyicil, itu namanya saatan, keluasan. Jadi boleh bikin tabungan kurban. Dari sini pula orang berkata, apa hukumnya kurban itu ngutang? Pernah Bapak mau korban utang dulu? Kalau utangnya ini ketahuan bisa bayar, wah saya punya duitnya ini setelah masa tasrek, tapi saya pengen korban, soalnya ntar kalau udah nggak sekarang, tahun-tahun depan saya nggak tahu urusan saya bagaimana, nggak ada kesempatan lagi. Cuma duitnya ini bakal datang setelah tasrek. Saya mau minjem duit dulu buat korban, boleh nggak? Boleh, tapi dipastikan datangnya. Contoh begini, kira-kira komisi gue nyalok tanah tanggal berapa? Lebaran kan tanggal 9 nih, Idul Adha tanggal 9 Juli. 9, 10, 11, 12. Ini dah komisi lu gua kasih tanggal 20. Bener nih, bener. Duitnya udah ada di bank nih, ceknya nih udah tinggal nyairin doang. Cuman tanggal 20. Emang apa sih? Gue pengen korban. Dia minjem duit buat korban. Siapa gitu minjem duit dulu buat apa? Buat korban. Kalau korban maksain amat. Ibadah memang kudu dipaksa. Menggantinya kapan? Tanggal 20. Nih WA nya lo lihat. Gue mau dikasih komisi nyalok tanah. Tanggal 20. Gue takut tahun depan kagak ada umur. Gue takut urusan tahun depan lebih gede. Gue sehingga gue gak korban. Dan gue minjem duit sama lo dah buat korban. Boleh gak begitu? Boleh. Boleh. Yang kagak boleh begini, minjem duit dong buat apa? Korban. Ibadah maksain. Nah, emang ibadah mah kudu dipaksa. Gantinya kapan? Ya ntar kalau ada. Ya. Ininya kagak boleh tiga. Ini kagak jelas ini yang begini. Jadi yang dimaksud begini saudara, agama itu ad-dinu yusrun fala tu'assiru. Agama itu mudah, jangan dipersulit. Kalaupun caranya itu harus hutang, pakai rasio kita. Boleh. Kalau ketahuan. Kapan bayarnya? Ya kalau nggak ketahuan repot. Sebab biasanya orang kalau udah punya duit lupa bayar utang. Makanya diancam tuh sama Nabi. Apa itu? Mutlul ghaniyyi zulmun. Menunda-nunda bayar hutang itu zalim. Ada zaman Umar bin Khattab, wahai khalifah, saya mau pinjam uang. Kapan kamu gantinya? 2 bulan lagi. Emang 2 bulan lagi kamu masih hidup? Ya kagak jadi ngutang dah kalau begini mah. Begitu aja tadi. Taruhannya umur udah. Jadi kembali, hukum kurban aja itu bisa menjadi perbedaan. Bahkan ada yang mengatakan kalau satu kampung ada orang kaya nggak mau korban semua,
nggak ada yang korban, orangnya ada yang ekonominya mapan, maka orang-orang kaya itu kena dosa semua. Luar biasa. Itulah makanya tadi Imam Hambali lebih setuju mengatakan wajib. Kalau sunnah muakkad kan ya bagaimanapun muakkadnya masih sunnah juga. Yang enak disepakati aja, orang sini ikutnya wajib gitu ya kan. biar orang-orang tergugah. Saudara sekalian yang saya hormati, saya muliakan, ini seringkali orang itu melihat sapinya yang dilihat, padahal di Quran itu ada bagaimana hewan yang dikurban itu bidzibhin azim, itu bahasa Quran, bahwa Ismail itu ditebus dengan sembelihan yang azim. Azim itu besar, gagah, sehingga syarat hewan kurban nggak boleh kupingnya kepotong. Maksudnya kupingnya dipotong, nggak boleh yang sakit lah, nggak boleh yang ompong misalnya. Nah ini kebanyakan orang melihat pokoknya sapi buat 7 orang, iya. Tapi kalau mengacu kepada ayat ini, azim itu besar. Lah kalau sapi 16 juta seapa? Ini sapinya 16 juta, kurus bener, kurus. Maka maaf, walaupun udah cukup umur, ini maaf pendapat saya pribadi, mengacu pada ayat ini, walaupun tuh sapi cukup umur, cuma kalau itu sapinya ya apa kuntet, kecil badannya, belum bisa dijadikan hewan kurban, belum bisa, sekalipun cukup umur, karena ayatnya azim besar. Lah perbandingannya gini, kambing aja 3 juta kali 7 aja berapa? 21. Ya cari sapi yang 21 juta, kan begitu bandingannya. Itu bandingannya. Menyembelihnya sekarang, ada Nabi memberikan tuntunan menyembelih hewan kurban itu dibedakan dengan menyembelih hewan ternak ketika bukan kurban. Kata Nabi apa? Akrimu dohayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Muliakan hewan kurbanmu, karena itu adalah akan menjadi kendaraan bagimu di hari kiamat nanti. Begitu direbah, ditutupin, tutupin. Itu sejarahnya apa? Pada waktu Nabi Ismail pasrah kepada bapaknya, Pak, tangan saya ikat, kaki saya ikat. Terus ketika bapak nanti motong saya, leher saya nih, tutupin Pak pakai baju, biar bapak nggak ada rasa teganya. Nah, kayaknya hewan kurban itu ditutupin, baru atau dimuliakannya seperti itu. Bukan kemudian mentang-mentang dia mau dipotong. Ada lagi, maaf, saya pernah lihat itu, kaki si penyembelih itu ditaruh di atas lehernya sapi. Dalam hati, jangan begitu apa, ya walaupun dia mau dipotong gitu, kakinya di atas leher sapi, kayak diinjak gitu leher. Itu enggak termasuk di dalam akrimu dohayakum, muliakan hewan kurbanmu itu. Begitu sudah dipotong, jadi di kulit itu dibuang, jadi daging. Nah,
daging yang diberikan kepada penerima hewan kurban harus mentah. Ada lagi yang terlupakan. Dalam hadis riwayat Abu Daud, si pengurban, nah yang kurban ini, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewannya dikurbankan, itu dimakruhkan untuk memotong kuku dan rambut. Umpama Bang Hasan korban nih besok, itu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan itu disembelih, itu nggak boleh motong kuku sama motong rambut, makruh. Kemudian masalah daging tadi, boleh si pengurban makan sepertiga, boleh ngambil sepertiga. Tetapi lebih baiknya adalah diserahkan. Hitung-hitungannya begini, kalau si pengurban ngambil juga sepertiga memang boleh. Bahkan ada di luar 4 mazhab, cuma pendapat ulama ahli tafsir itu boleh ngambil semuanya juga boleh. Bukan sepertiganya, diambil semua boleh. Ya jadi kayak seolah-olah minta potongin doang jadinya. Iya, terumah tuh biasanya seperti ya diambil. Cuma menurut yang lebih afdol, wa at'imul qani'a wal mu'tar, berikan aja udah semua. Kan orang yang korban kan orang yang punya duit, bener nggak? Ya abong amat, dia yang bagi juga dia yang minta. Ya dia mah beli aja lain gitu kan. Ya etikanya begitu, etikanya. Walaupun boleh gitu. Yang nggak boleh dimakan korban nazar. Ini baik-baik nih. An-nazru, nazar itu sebenarnya utang yang harus dibayar. Saya mau nazar, besok kalau anak saya lulus, saya mau korban deh dia. Itu yang nggak boleh makan, yang korban sama keluarganya nggak boleh, karena itu masuknya kurban yang wajib. Kurban yang wajib. Misalnya bapak nazar, saya tahun ini saya mau korban. Itu bapak, istri, anak bapak nggak boleh makan. Nggak boleh makan dari yang ya hewan yang dia korbanin. Saya pengen makan tat, minta aja nyari sama masjid lain, gitu aja udah. Nyari sama yang korban lain kalau misalnya pengen makan. Karena ya itu nazar itu. Ini saya sekilas sekedar trik aja yang panitia nih. Seandainya dalam 7 orang itu 1 aja ada yang nazar, kan kita tidak tahu nih panitia. Nah, trik saja supaya nanti aman semuanya dan kan begitu ya. Andai kata panitia harus punya trik, kasihlah si pengurban itu dari sapi B, boleh nggak kira-kira begitu? Terima kasih. Iya. Jadi panitia pertama memberitahu bapak niatnya nazar. Ya. Bapak tahu nggak konsekuensinya? Kalau misalnya nazar kurban itu dagingnya nggak boleh dimakan. Misalnya gitu. Oh iya, saya tahu. Saya nggak akan makan. Nah, berarti kan dia nggak dapat.
Yang 6 tadi yang dapat, yang sisanya. Tapi kalau memang dari panitia ingin, ya biar dia kebagian juga, ditukar ya. Ditukar antara kelompok 1 dengan kelompok 2 ditukar. Itu tidak apa-apa. Jadi yang tidak diperbolehkan itu dia makan daging hewan kurbannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih terkait dengan pertanyaan tadi ya. Jadi banyak tuh kalau kita di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya kita berkurban tapi pakai uangnya perusahaan tapi atas nama perusahaan. Dalam rangka untuk korporasi sosial untuk berbagi lah, bakti sosial semacam itu berbagi. Nah itu bagaimana tuh apakah itu atas nama perusahaan dan gimana itu masuk, kalau kita kan pahalanya siapa tuh, direkturnya, pegawainya, perusahaan kan itu bukan ini ya, nggak punya nyawa, bukan orang. Nah mungkin terkait dengan pertanyaan yang tadi, bisa jadi itu si perusahaannya pinter, artinya ya udah di atas namain karyawannya misalnya gitu kan, tapi mungkin dalam rangka promosi dia mungkin sampaikan bahwa perusahaan sudah melakukan bakti sosial. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Ya, memang secara fikih bahwa satu hewan itu 1 orang, kambing. Kalau sapi kan 7. Nah, bagaimana tadi di awal kalau perusahaan, saya menyamakan tadi dengan sekolah ya. Siswanya ada 400, disuruh iuran, dapat sapi 1 ekor. Kan overload ini. Jadi saya ulang, 1 hewan kambing 1 jiwa, kalau 1 sapi 7 jiwa, kaitannya jiwa. Bagaimana kalau perusahaan jama, yaitu namanya sedekah dalam rangka hari raya kurban, tidak masuk pada kategori berkurban bagi secara pribadinya. Makanya tadi hadisnya itu man wajada, man itu personal buat seseorang pribadi itu. Adapun misalnya pahalanya, wallahu a'lam bishawab, Allah pasti ngasih, cuman berapa besarannya nggak tahu, karena itu udah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan kita ngasih hewan kurban padahal dari non muslim. Dalam Quran begini, maaf, man amila sholihan fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, dia orang mukmin, maka akan kami berikan kehidupan yang enak. Jadi kalau pengen dibalas pahala oleh Allah, syaratnya beriman. Perbuatan baik apapun nggak akan bisa berpahala kata Allah kalau dia nggak beriman. Nah, berhubung yang ini Tuhannya lain, jadi itu menurut Tuhan dia dah, gitu-gitu aja kira-kira. Nah, terus bagaimana kalau kita? Kan kita mah dikasih barang yang halal. Kita bukan dikasih akidah dia, tapi kita dikasih kemudahan barang yang halal. Ya kita terima. Adapun bagaimana dia itu sudah urusan Tuhannya. Maka itulah saudara, sedekah diantaranya kurban. Kurban itu juga sedekah. Pemberian orang lain itu tidak pandang agama. Pemberian orang lain tidak pandang agama. Hewan kurban yang memberikan non muslim terima. Masjid lagi renovasi, yang beliin pasir semen non muslim terima. Nggak ada kaitan dengan dia harus beriman, karena urusan ibadah sosial tidak kudu ada agamanya. Itu dulu bahasa Gus Dur begini, tidak peduli apapun agama atau sukumu, jika kamu bisa berbuat baik, orang tidak akan bertanya apa agama kamu.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.